Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fagai Caksono dari kelas 9D absen 11. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang bioteknologi di bidang pertanian. Ya. Pertama, bioteknologi itu ada dua. Ya. Ada dua, yang satu konvensional, yang satu modern. Nah, apa aja itu? Apa itu bioteknologi konvensional? Bioteknologi konvensional itu bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganismenya secara langsung. Jadi nggak ada proses-proses langsung secara langsung dia prosesnya menggunakan mikroorganismenya, misalkan seperti fermentasi, terus iya, cuma fermentasi doang sih kayaknya. Kalau ini bioteknologi konvensional biasanya disebutnya sebagai fermentasi. Nah, apa aja contoh-contoh produknya untuk yang konvensional di bidang pertanian itu ada tape, tempe, sama kecap. Kenapa aku milihnya milihnya tiga ini padahal sebenarnya ini di bidang pangan? Karena pertanian itu kan menggunakan ini kan tanaman, hasil produk yang diciptakan tanaman. Ya sebenarnya sih bisa aja kalau misalkan konvensional pakai kalau misalkan bidang pertanian kayak vaksin terus segala macam itu. Tapi masalahnya ini konvensional secara langsung. Jadi yang paling nempel di kepala itu tape, tempe, sama kecap. Karena ketiga ini bahan utamanya berasal dari tumbuhan, yaitu kedelai. Kita lanjut ya. Yang pertama itu kita bakal bahas tape. Nah, tape ini terbuat dari bahan dasar singkong. Dari singkong difermentasi sama 3 mikroorganisme, Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus sp, dan Acetobacter aceti. Nah, gimana caranya dia bisa berubah jadi tape? Cara berubahnya itu dia awalnya dari singkong dibersihin dulu, terus dikasih sama ragi. Raginya itu ya Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus, sama Acetobacter. Nah, Saccharomyces cerevisiae ini bakal ngubahin amilum jadi glukosa. Nah, Aspergillus ini ngubahin glukosa jadi alkohol, Acetobacter aceti ngubahin dari alkohol menjadi asam asetat. Nah, rasa glukosa ini dari tape ini rasa manisnya dari glukosanya, aroma khasnya dari alkoholnya, rasa asamnya dari ininya tadi dari Acetobacter. Nah, setelah melakukan fermentasi ntar mengubah singkong yang keras menjadi produk tape yang lembut. Kenapa tapenya lembut? Tape itu bisa lembut karena seiringnya fermentasi itu bakal bakal menghasilkan air, jadi mulai agak lembek. Contohnya seperti yang ini tape. Sudah, yuk kita lanjut. Aduh maaf, ini lagi batuk. Tempe merupakan hasil dari proses fermentasi kacang kedelai dengan bantuan mikroorganisme dari genus Rhizopus. Nah, pada saat proses fermentasi, kapang tersebut akan mengikat keping-keping biji kedelai dan mengubahnya menjadi tempe. Jadi, kalau misalkan ada tempe itu ada putih-putihnya, nah itu Rhizopus sp-nya. Manfaatnya apa dari pengubahannya ini? Nah, kedelai itu kan protein ya, proteinnya itu dia nggak mudah dicerna. Nah, dengan proses pembuatan dari tempe ini dengan fermentasinya bakal ngubahin protein tempe itu jadi protein yang mudah dicerna oleh tubuh kita. Ya, jadi manfaatnya itu. Ya, manfaat yang paling kelihatannya juga sih enak dimakan. Yuk. Ini contoh gambarnya. Ya, nah ini putih-putihnya ini Rhizopusnya, jamur-jamur tempenya. Nah, lanjut
ke kecap. Kecap terbuat dari bahan dasar kedelai juga, sama seperti tempe. Bisa kedelai hitam, kedelai putih. Kedelai hitam Malika, kedelai putih Mali White. Dengan melalui proses fermentasi oleh Aspergillus oryzae dan bakteri asam laktat. Nah, prosesnya itu caranya adalah dengan dari kecap ini, kacang kedelainya dicuci dulu, terus di apa sih, diremes-remes gitu, dilembutin, jadi kayak masih ada caranya baru dikasih maharaginya, Aspergillus oryzae sama bakteri asam laktatnya. Pada saat sedang proses fermentasi dibutuhkan waktu yang lama untuk kedelai berubah menjadi kecap, karena butuh proses juga kan, biar Aspergillus oryzae dan bakteri asamnya membentuk kecap tuh butuh waktu yang lama. Jadi semakin lama waktunya, semakin enak kecapnya. Makanya kalau kecap yang mahal tuh biasanya jadi lama prosesnya. Lanjut. Bioteknologi modern. Apa itu bioteknologi modern? Bioteknologi modern ini bioteknologi yang menggunakan teknologi yang lebih canggih daripada bioteknologi konvensional, menggunakan prinsip biokimia, biomolekuler, dan rekayasa genetika. Nah, contoh produknya apa aja? Ada jagung manis, pepaya California, golden rice. Nah, tiga ini yang menurut saya paling menarik, karena jagung manis ini, karena semuanya ini berasal dari rekayasa genetika. Golden rice dari rekayasa genetika, pepaya California dari rekayasa genetika, jagung manis juga sama. Yang pertama kita bakal bahas jagung manis. Jagung manis yang kita konsumsi saat ini merupakan jagung hasil rekayasa genetika. Pada jagung manis, gula yang terkandung direkayasa untuk tidak diubah menjadi pati sehingga tetap manis dan berair. Jadi gen yang harusnya dia ngubahin gulanya jadi pati ini dia ambil. Jadi rasa jagungnya tetap manis dan berair. Contohnya kayak gini yang kuambil gambarnya. Nah, ini juga sebenarnya rekayasa genetika ini, yang ngubahin warnanya juga. Bagus ini. Yuk, lanjut. Pepaya California. Pepaya California ini merupakan hasil rekayasa genetika oleh seorang profesor dari IPB. Iya, dari IPB, Universitas IPB apa ya. Ya pokoknya IPB. Yang memiliki kelebihan rasa lebih manis dan cepat berbuah. Jadi gennya ini dia rekayasa agar dia cepat tumbuhnya, cepat berbuahnya, dan juga rasanya lebih manis. Contohnya kayak gini nih. Nah, ini pepaya California. Ya. Nah, lanjut yuk ke golden rice. Nah, ini yang menurut saya paling menarik, golden rice. Sebenarnya sih jagung yang paling pertama, tapi golden rice yang kedua. Kenapa? Pada tanaman padi ini disisipkan gen penghasil beta karoten dari tanaman wortel. Keren kan? Dia nyisipin gen beta karoten dari tanaman wortel, sehingga padi ini memiliki kelebihan selain mengandung karbohidrat juga memiliki kandungan vitamin A. Golden rice, jadi dia disisipin, dia gennya disisipin biar dia bisa pas disisipin jadi padi yang lebih memiliki kelebihan bukan cuma mengandung karbohidrat tapi memiliki kandungan vitamin A. Jadi lumayan bagus. Ya, contohnya golden rice tuh seperti ini nih. Nah, mirip kayak nasi kuning. Mirip kayak nasi kuning, tapi jangan kalian anggap ini nasi kuning. Ini sebenarnya golden rice yang udah disisipin sama gen dari wortel tadi. Warnanya emas. Bedanya sama rice yang biasa. Kalau rice biasa itu kebanyakan dia mengandungnya karbohidrat. Ya. Karbohidrat. Tapi bedanya kalau golden rice ini setelah dia disisipin sama gen wortel tadi. Wortel itu kan mengandung vitamin A, baik buat mata kan. Nah, itu gen yang dia sisipin biar berasnya ini mengandung bukan cuma karbohidrat tapi vitamin A juga. Ya. Oke. Sekian ya dari saya, Faga Imam Caksono dari kelas 9D absen 11. Pamit dulu. Adios amigos. Thank you.